Kerajaan Dharmasraya atau Kerajaan Melayu adalah kerajaan yang terletak di Sumatera, berdiri sekitar abad ke-11 Masehi. Lokasinya terletak di selatan Sawah Lunto, Sumatera Barat, dan di utara Jambi. Dalam Pararaton, Dharmasraya merupakan ibu kota dari negeri bumi Melayu. Dengan demikian Tribuana Raja dapat disebut sebagai Raja Melayu di Kerajaan Dharmasraya. Setelah Kerajaan Sriwijaya musnah di tahun 1025 karena serangan Kerajaan Chola dari India yang telah mengakhiri kekuasaan Wangsa Sailendra atas Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya. Beberapa waktu kemudian muncul sebuah dinasti baru yang mengambil alih peran Wangsa Sailendra, yaitu yang disebut dengan nama Wangsa Mauli. Raja-raja yang memerintah Kerajaan Dharmasraya sebagai berikut. 1. Srimatrailokia Raja Mauli Busana Warmadewa. 2. Srimat Tribuana Raja Mauli Warmadewa. 3. Srimat Sri Udayaditya Warman Pratapa Parakarma Rajendra Mauli Mali Warmadewa. Menurut Tambol, pada tahun 1292 cicit dari Putri Jamilah bernama Putri Darajingga, pewaris Putri Mahkota, dinikahkan dengan Panglima Kerajaan Singasari yang bernama Mahesa Anabrang, yang pada masa itu melaksanakan ekspedisi Pamalayu ke bumi Melayu. Pada akhir tahun 1292 Kerajaan Singasari mengalami keruntuhan disebabkan penyerangan Raja Jayakatwang, yang mengakibatkan terbunuhnya Raja Kertanagara. Pada tahun 1293 di tanah Jawa berdiri kerajaan baru bernama Majapahit, menggantikan Kerajaan Singasari yang terdahulu. Kembalinya pasukan Mahesa Anabrang ke tanah Jawa membawa kabar gembira atas keberhasilan dalam penyerangan ke bumi Melayu. Dengan membawa dua putri Raja Melayu, yang bernama Darajingga dan Darapetak, kedatangan Mahesa Anabrang dan pasukan setelah selesai menjalankan ekspedisi dan kembali ke tanah Jawa untuk memberikan kabar tentang keberhasilannya kepada Raja Kerajaan Singasari yang bernama Sri Kertanagara. Akan tetapi Kerajaan Singasari telah runtuh dan digantikan oleh Kerajaan Majapahit sebagai penerusnya. Berita keberhasilan disampaikan ke Raden Wijaya yang menjadi raja pertama Majapahit. Pararaton menjelaskan sebagai berikut. Kira-kira 10 hari sesudah pengusiran tentara Tartar, datanglah tentara ekspedisi ke bumi Melayu, membawa dua orang putri. Yang satu dijadikan istri, permaisuri Raden Wijaya bernama Darapetak. Yang tua bernama Darajingga. Ia kawin dengan Mauli Warmandewa, dan menurut raja di tanah Melayu bernama Tuhan Janaka, bergelar Sri Marmadewa. Putri Darajingga sedang hamil ketika ia pergi mengikuti suaminya ke Singasari. Tidak lama Putri Darajingga di Majapahit melahirkan anaknya yang diberi nama Aditya Warman. Pararaton menjelaskan sebagai berikut. Dia Darajingga melahirkan seorang putra yang bernama Tuanku Janaka Warmadewa, alias Mantrolot, atau lebih dikenal dengan nama Aditya Warman, yang kemudian menjadi Raja Melayu yang bergelar Uday Aditya Warman Prataparakrama Rajendra Mauli Warmadewa, yang mendirikan Kerajaan Melayu di Pagaruyung pada pertengahan abad 14. Pada tahun 1295 ayah dari Darajingga yang bernama Datuk Ketumanggunan, yang sudah menginjak usia tua, memanggil pulang putrinya tersebut ke Minangkabau untuk menggantikan dirinya menjadi raja di Minangkabau dengan gelar Bundo Kandung. Akan tetapi anak Darajingga yang bernama Aditya Warman tetap tinggal di Kerajaan Majapahit. Dikarenakan Putri Darapetak tidak mau melepaskan Aditya Warman dibawa pulang ke Minangkabau oleh Putri Darajingga, Aditya Warman dibesarkan dan dididik di Majapahit hingga dewasa, dan menjadi utusan Majapahit. Aditya Warman pada masa mudanya adalah seorang yang ambisius,
seperti dapat dilihat sewaktu memimpin penaklukan Bali 1343. Namun di usia senjanya di Minangkabau beliau adalah seorang yang arif bijaksana. Pewarisan dan penularan ilmu pengetahuan dan pengalaman di bidang ketatanegaraan adalah sedemikian rupa sehingga mempengaruhi sedikit banyak perubahan sistem nilai adat dan kebudayaan Minangkabau. Walaupun demikian, tiada keinginan dari beliau untuk mengukuhkan suatu sistem monarki atau merombak tatanan adat dan kemasyarakatan yang ada di Minangkabau. Sebagai individu, Aditya Warman digambarkan sebagai pribadi yang berbudi luhur, cerdas, dan berwawasan luas, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Terutama Aditya Warman adalah orang yang taat beragama dan berbakti pada orang tua. Aditya Warman pernah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan kerajaan Majapahit bersama dengan Jayanagara. Mereka berdua adalah saudara sepupu. Aditya Warman pernah ditunjuk menjadi utusan duta kerajaan Majapahit ke negeri Cina untuk mempererat hubungan diplomatik secara intens yang terbina sejak masa pemerintahan Jayanagara. Pada tahun 1325 dan 1332 namanya disebut Sengki Alai Yulan. Nama itu sama dengan nama Raja Melayu yang mengirim utusan ke negeri Cina pada tahun 1334. Aditya Warman pernah bergelar Mantri Praudatara. Boleh dipastikan bahwa yang dimaksud dengan istilah Praudatara sama dengan Reda Mantri pada Piagam Blitar dan Piagam OJOLXXXIV. Gelar tinggi di Istana Majapahit menandakan bahwa Aditya Warman merupakan anggota keluarga dari Raja Jayanagara. Mungkin itulah salah satu alasan untuk mengangkatnya sebagai Reda Mantri. Nama itu tercantum dalam tulisan di belakang patung Manjusri di Candi Jago. Isinya menyebut bahwa patung Manjusri ditempatkan di tempat pendarmaan jina oleh seorang bernama Aditya Warman. Tribuwana Tunggadewi dihadapkan dengan pemberontakan dari daerah Sadeng dan Keta yang bermaksud untuk memisahkan diri dari kekuasaan Majapahit dan melakukan persiapan serius, diantaranya adalah melakukan perekrutan besar-besaran terhadap warga sipil untuk dididik keprajuritan di tengah hutan alas larang. Tujuannya adalah memperkuat angkatan perang wilayah Sadeng dan Keta yang akhirnya akan perang dengan pasukan Majapahit. Menurut para raton, terjadi persaingan antara Gajah Mada dan Rakembar dalam memperebutkan posisi Panglima dalam penaklukan Sadeng dan Keta. Maka Tribuwana pun berangkat sendiri sebagai Panglima menyerang Sadeng, didampingi Aditya Warman sebagai Panglima di dalam menyerang Sadeng dengan suatu perhitungan yang jitu dapat menumpas pemberontakan Sadeng dan Keta yang dipimpin oleh Wirata dan Wiragati, kedua kesatria tangguh yang terkenal dengan kesaktiannya, memiliki ajian sirap, ajian panglimunan, dan kekuatan untuk mendatangkan kabut yang bisa menyulitkan daya penglihatan pasukan manapun. Pernah menjadi kesatria pelindung Raden Wijaya, Aditya Warman turut serta dalam ekspansi Majapahit ke Bali dengan memimpin 15.000 prajurit menyerang Bali dari arah utara, sedangkan Gajah Mada menyerang dari selatan dengan jumlah pasukan yang sama pada tahun 1343 yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada. Kerajaan B dahulu adalah kerajaan kuno yang berdiri sejak abad ke-8 sampai abad ke-14 di Pulau Bali, dan diperintah oleh raja-raja keturunan Wangsawarmadewa. Ketika menyerang Bali, Raja Bali yang menguasai saat itu adalah seorang Bairawis penganut ajaran Tantrayana. Untuk mengalahkan Raja Bali, Aditya Warman juga menganut ajaran Bairawis untuk mengimbangkan kekuatan. Setelah Gajah Mada mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menyerang Bali, maka terjadilah ekspedisi ke Bali pada tahun 1334 dengan Candra Sangkala Caka Isura Saksi Nabi, anak panah,
Rasa, Mata Pusat. Pasukan Majapahit dipimpin oleh Gajah Mada bersama Panglima Perang Aditya Warman, dibantu oleh beberapa Arya. Setelah sampai di pantai Banyuwangi, tentara Majapahit mengatur siasat peperangan untuk mengalahkan kerajaan Bali. Berkembangnya kerajaan Majapahit sebagai kekuatan besar di tanah Jawa, dan diangkatnya Gajah Mada sebagai patih kerajaan Majapahit, yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Perluasan di Nusantara membuat obsesi pembuka ekspedisi Pamalayu Jilid 2, yang mengutus Aditya Warman pergi ke kerajaan Dharmasraya dalam menjalankan politik Nusantara. Aditya Warman adalah keluarga raja yang meniti karirnya di dunia militer sebagai penerus ayahnya, Mahesa Anabrang yang bergelar Atweya Brahma. Aditya Warman adalah generasi kedua Panglima Armada Laut. Ayahandanya dikenal sebagai Panglima Laut yang memimpin rombongan pertama ekspedisi Pamalayu Singasari menuju kerajaan Dharmasraya, Sumatera. Maka penunjukannya sebagai Panglima yang dikirim ke tanah Sumatera di era pemerintahan Tribuana Tunggadewi ini, mengingat banyak prajurit yang dahulu mengabdi kepada ayahnya dan telah setia mendukung kepemimpinannya. Dikenal tangguh di medan pertempuran, jago strategi, ulet menjalankan misi diplomasi, dan pandai menyatukan pasukan yang berasal dari beberapa negara bawahan. Sebagai utusan kerajaan Majapahit di Sumatera, Aditya Warman mengemban misi perluasan kekuasaan di kerajaan Dharmasraya. Ketika Aditya Warman memutuskan melakukan penaklukan kerajaan yang ada di Sumatera, semua para pembesar ekspedisi Pamalayu Jilid 2 dipanggil pada suatu pertemuan agung, yang dipimpin langsung oleh Aditya Warman. Setelah melalui perapatan serta saran-saran dari para pembesar kerajaan yang diutus ke Sumatera, untuk melakukan perluasan keputusan kerajaan Majapahit di Sumatera, para pimpinan perang pun diputuskan dan Aditya Warman sendiri sebagai panglima perangnya, serta kerajaan Dharmasraya sebagai pusat pertahanan dan pusat persiapan angkatan perang. Aditya Warman serta pasukan militernya harus bekerja keras dan dengan berbagai strategi yang brilian untuk menghadapi jumlah musuh yang begitu besar. Walaupun kemenangan diraih, tapi jumlah pasukan yang selamat ketika menjalankan misi perluasan kerajaan Majapahit di Melayu mengalami pengurangan dikarenakan mati di medan pertempuran. Karena tugas ekspedisi Pamalayu belum selesai, maka Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa, yaitu tidak akan memakan rempah-rempah sebelum berhasil menyatukan Nusantara pada tahun 1334 Masehi. Pada tahun 1339 Aditya Warman ditugaskan sebagai Uparaja atau Raja Bawahan Majapahit di wilayah Swarnabumi, Sumatera, melaksanakan perintah Tribuana Tunggadewi untuk menjalankan beberapa misi penaklukan. Aditya Warman berangkat dengan pasukan besar ke kerajaan Dharmasraya. Dalam tempo 2 tahun Aditya Warman dengan pasukan besar yang dibawa dari kerajaan Majapahit dapat menaklukkan Kesultanan Arubarumun, Kesultanan Kuntuk Kampar, dan sekaligus dapat menaklukkan kerajaan Silo yang berada di wilayah Sumatera bagian utara, yaitu di Simalungun yang merupakan sisa tentara Singasari yang menetap di Sumatera pada saat ekspedisi Pamalayu, yang dicetuskan oleh Kertanegara pada tahun 1275 dengan pasukan yang dipimpin oleh Kebo Anabrang atau juga disebut Mahesa Anabrang, yang menyeberangi laut, dan wakilnya Indrawarman, kelak merupakan pendiri kerajaan di Sumatera Utara, diutus untuk menaklukkan kerajaan yang ada wilayah Swarnabumi yang berada di Pulau Sumatera. Tokoh Indrawarman ini tidak pernah kembali ke Jawa, melainkan menetap di Sumatera dan menolak kekuasaan Majapahit sebagai kelanjutan dari Singasari. Ketika Kebo Anabrang kembali ke Jawa, ia tidak membawa semua pasukan, tetapi meninggalkan sebagian di bawah pimpinan Indrawarman untuk menjaga keamanan Sumatera.
Dikisahkan bahwa Indrawarman bermarkas di tepi Sungai Asahan. Ia menolak mengakui kedaulatan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya sebagai ahli waris Kertanagara. Namun ia juga tidak mampu mempertahankan daerah untuk Kampar yang direbut oleh Kesultanan Arubarumun. Indrawarman takut apabila kerajaan Majapahit datang untuk meminta pertanggungjawabannya. Ia pun meninggalkan daerah Asahan untuk membangun kerajaan bernama Silo di daerah Simalungun. Kerajaan dengan Raja pertama Indrawarman. Datangnya pasukan Majapahit di bawah pimpinan Adityawarman dapat menghancurkan kerajaan Silo, yang pimpin oleh Indrawarman, dan Indrawarman tewas dalam serangan itu. Setelah menaklukkan Kesultanan Arubarumun yang telah berhasil menguasai kerajaan Dharmasraya, dan memonopoli perdagangan lada di Kampar Kiri dan Kampar Kanan. Akibat dari penguasaan kerajaan Dharmasraya, secara tidak langsung menghentikan perkembangan dari ajaran agama Buddha Tantrayana, yang dibawa oleh penguasa sebelumnya, yaitu kerajaan Singasari. Adityawarman merasa terdorong untuk membebaskan kerajaan Dharmasraya sekaligus mengembalikan dominasi penguasaan lada di Sungai Kampar Kiri Kanan serta Sungai Batanghari. Saat Adityawarman menjadi raja bawahan di Dharmasraya akan memperluas wilayah kekuasaannya di bumi Melayu. Salah satu wilayah yang akan ditaklukkan serta disatukan ke dalam kekuasaan Dharmasraya adalah Minangkabau. Namun mendapat pertentangan dari Datuk Katumanggunan, yang merupakan mamak atau paman Adityawarman sendiri. Sebagai pemangku nagari Rajo Alam Minangkabau sudah berkehendak untuk melawannya dengan kekuatan militer. Namun di lain pihak Datuk Perpatinan Sebatang sudah memperkirakan bahwa tidak mungkin Minangkabau menang menghadapi bala tentara Adityawarman yang terlatih dan bahkan sudah berpengalaman dalam pertempuran. Di antaranya pengalaman tempur di saat memadamkan pemberontakan Sading atas Majapahit di tanah Jawa. Jika melawan pasukan Majapahit yang dibawa Adityawarman, dipastikan pasukan Minangkabau akan mengalami kekalahan. Dengan usaha yang keras, akhirnya Datuk Perpatinan Sebatang berhasil meyakinkan Adityawarman untuk bernegosiasi dan menghindari peperangan. Namun dengan tetap mempertahankan harkat dan martabat Minangkabau, yaitu dengan cara menikahkan Putri Jamilan dengan Adityawarman yang merupakan penguasa di Dharmasraya. Oleh Datuk Perpatinan Sebatang, kekuasaannya sebagai Rajo Alam Minangkabau digantikan oleh adik perempuannya, yaitu Putri Jamilan, yang selanjutnya akan dikawinkan dengan Adityawarman. Datuk Perpatinan Sebatang telah menyiasati dengan cara merubah hukum monarki absolut yang patrilinear diubah menjadi matrilinear, di mana pewaris tahta dan suku adalah dari garis keturunan ibu. Dengan demikian tidak ada celah bagi Adityawarman untuk mengganti permaisurinya. Dan jika nantinya Adityawarman mempunyai selir, tidak mungkin keturunan selir menjadi raja, karena hanya anak Putri Jamilan yang berhak atas warisan tahta. Selain itu dengan menerapkan hukum mamak-manakan, di mana mamak bertanggung jawab penuh atas kemenakannya, tetap menjadikan penguasa penuh atas pewaris tahta di Minangkabau. Akhirnya setelah urusan konstitusional ini selesai, barulah Datuk Perpatinan Sebatang bernegosiasi, dan Adityawarman pun setuju penggabungan kedua kerajaan dengan menikahi Putri Jamilan, dan setuju pula dengan konstitusi adat Minangkabau yang tersebut di atas. Akhirnya tanpa perang, tanpa pertumpahan darah, Adityawarman menjadi Raja Minangkabau untuk memperluas kekuasaan Majapahit sampai ujung barat Sumatera. Yang pada saat itu ada dua kerajaan yang berkuasa, yaitu Kesultanan Arubarumun dan Kesultanan Pasai. Namun dalam pelaksanaan penaklukan kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Majapahit mengalami kegagalan. Serangan awal yang dilakukan Majapahit di perbatasan Perlak mengalami kegagalan.
karena lokasi itu dikawal ketat oleh tentara Kesultanan Samudra Pasai. Namun Gajah Mada tidak membatalkan serangannya. Ia mundur ke laut dan mencari tempat lapang di pantai timur yang tidak terjaga. Akibat dari kegagalan kerajaan Majapahit memusnahkan Kesultanan Arubarumun dan Kesultanan Pasai, serta gagal menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan di Nusantara, Aditya Warman berani mengkhianati kerajaan Majapahit dan mendirikan kerajaan baru bernama Pagaruyung. Pada tahun 1347 Aditya Warman menjadi Raja Melayu yang dipusatkan di Kerajaan Dharmasraya. Hal ini dapat dibuktikan dengan prasasti yang dipahatkan pada bagian belakang arca Amogapasa dari Padang Candi. Dalam prasasti itu Aditya Warman memakai nama Uday Aditya Warman Pratakrama Rajendra Mauliwarma Dewa dan bergelar Maharaja Diraja. Dengan memakai gelar tersebut rupanya Aditya Warman hendak menyatakan bahwa dia merupakan raja yang berdiri sendiri dan tidak ada lagi raja yang berada di atasnya. Dengan demikian dia sudah bebas dari Majapahit. Selama menjadi raja, Aditya Warman yang mengatur kehidupan masyarakat Minangkabau tetap dengan hukum adat Koto Piliang dan Bodi Caniago. Dalam hal ini Tambo mengatakan bahwa Aditya Warman walaupun sudah menjadi raja yang besar, tetap saja merupakan seorang sumando di Minangkabau. Artinya, kekuasaannya sangat terbatas. Agar kehidupan masyarakat Minangkabau jangan terpengaruh oleh kebiasaan yang dibawa oleh Aditya Warman dari Majapahit. Aditya Warman boleh menjadi raja yang sangat besar, tetapi kekuasaannya hanya terbatas di sekitar istana saja. Sedangkan kekuasaan langsung terhadap masyarakat tetap dipegang oleh sistem adat. Untuk memantapkan pengawasan wilayah yang telah ditaklukkan, maka Aditya Warman melakukan patroli dan ekspedisi kecil. Patroli itu membawa pemuka Minangkabau lama dari Nagari Pariangan. Patroli itu mencapai wilayah barat sampai ke pantai, ke utara sampai Gunung Malintang dan Sungai Batahan, ke selatan sampai Gunung Sumbing dan Sungai Ipua. Di selatan Kerinci di sana, dia tinggalkan pasukan kecil dengan seorang komandan. Aditya Warman sebagai orang yang dididik dan dibesarkan di Majapahit serta telah pula pernah menjabat beberapa jabatan penting di kerajaan Majapahit, tentulah paham betul dengan seluk-beluk pemerintahan di Majapahit. Dengan demikian corak pemerintahan kerajaan Majapahit sedikit berpengaruh pada corak pemerintahan Aditya Warman di kerajaan Dharmasraya, di mana ibu kota diperintah secara langsung oleh raja, sementara daerah pendukung tetap diperintah oleh datuk setempat. Raja yang dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia memegang otoritas tertinggi dan menduduki puncak hierarki kerajaan. Sedangkan dalam melaksanakan pemerintahan, raja dibantu oleh sejumlah pembantu yang tidak lain adalah pejabat-pejabat birokrasi kerajaan. Para putra dan kerabat dekat raja diberi kedudukan tinggi dalam jabatan birokrasi. Pada masa pemerintahan Aditya Warman merupakan puncak kejayaan kerajaan Melayu. Sebagaimana dapat dilihat dari lebih dari 20 prasasti yang ditinggalkannya. Di antaranya, seperti Prasasti Arca Amogapasa, Kubu Rajo, Sarwaso 1 dan 2, Pagaruyung, Kapalo Bukit Gambak 1 dan 2, Banda Bapahek, dan masih banyak lagi yang belum dapat dibaca. Pada tahun 1348 kerajaan Dharmasraya diserang oleh kerajaan Majapahit. Lantaran pengangkatan Aditya Warman menjadi raja bukan menjadi raja bawahan kerajaan Majapahit. Dengan begitu Gajah Mada memandang tindakan Aditya Warman akan menggagalkan politik Nusantara yang digagas oleh Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara ke dalam kepusan kerajaan Majapahit. Penyerangan ini bertujuan untuk memberi peringatan kepada Aditya Warman. Gajah Mada memimpin langsung penyerangan ke kerajaan Dharmasraya yang dipimpin oleh Aditya Warman.
agar Aditya Warman tidak melanjutkan tindakannya yang ingin melepaskan diri dari kerajaan Majapahit. Akan tetapi penyerangan Gajah Mada itu mengalami kegagalan. Sedangkan pada masa itu Gajah Mada masih dalam proses pencapaian sumpah palapanya. 1 tahun dari penyerangan Gajah Mada ke kerajaan Dharmasraya, Aditya Warman berhasil menaklukkan Kesultanan Kuntu Kampar pada tahun 1349 yang merupakan wilayah penghasil lada pada masa itu. Dalam memajukan kerajaannya, Aditya Warman mengadakan hubungan dengan negeri Cina pada tahun 1357, 1375, 1376, pada tahun 1364 Masehi atau tahun 1286 Saka. Gajah Mada mangkat di tempat peristirahatannya Madakaripura di lereng Gunung Tengger. Setelah Gajah Mada meninggal, disebutkan dalam Kakawin Nagakartagama bahwa sekembalinya Hayam Wuruk dari upacara keagamaan di Simping, ia menjumpai bahwa Gajah Mada telah sakit. Gajah Mada disebutkan meninggal dunia. Meskipun Nagarakretagama menyajikan uraian yang sifatnya memuja pemerintahan Hayam Wuruk, sepeninggalan Gajah Mada Hayam Wuruk merasa kewalahan memerintah negara tanpa bantuan Patih Amangkubumi seperti diuraikan dalam Pararaton, menemui kesulitan untuk menunjuk penggantinya. Raja Hayam Wuruk kehilangan orang yang sangat diandalkan dalam memerintah kerajaan. Raja Hayam Wuruk pun mengadakan sidang Dewan Sabta Prabu untuk memutuskan pengganti Gajah Mada. Namun tidak ada satupun yang sanggup menggantikan Patih Gajah Mada. Hayam Wuruk kemudian memilih 4 Mahamantri Agung di bawah pimpinan Punala Tanding untuk selanjutnya membantunya dalam menyelenggarakan segala urusan negara. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Mereka pun digantikan oleh 2 orang menteri, yaitu Gajah Enggon dan Gajah Manguri. Akhirnya Hayam Wuruk memutuskan untuk mengangkat Gajah Enggon sebagai Patih Mangkubumi menggantikan posisi Gajah Mada. Namun semuanya belum mampu untuk menggantikan peran Gajah Mada sebagai Patih Kerajaan Majapahit. Dengan demikian pengaruh kekuasaan Kerajaan Majapahit di Nusantara mulai melemah, sehingga banyak kerajaan bawahan Kerajaan Majapahit yang melepaskan diri. Aditya Warman muncul sebagai raja yang pertama Pagaruyung, serta berhasil membawa Kerajaan Pagaruyung berada di puncak kejayaannya. Bahkan dapat dikatakan pada waktu itu Indonesia bagian barat dikuasai Kerajaan Pagaruyung, dan Indonesia bagian timur berada di bawah pengaruh kekuasaan Majapahit. Selanjutnya, Aditya Warman mengirim utusan ke Cina bermaksud meminta pengakuan dari kaisar seperti yang dilakukan oleh raja-raja lainnya. Dengan kata lain, Aditya Warman ingin melepaskan Kerajaan Pagaruyung dari kekuasaan Majapahit. Pengiriman utusan ke Cina oleh Aditya Warman dilakukan tanpa sepengetahuan Majapahit. Oleh karena itu, Kerajaan Majapahit merasa tidak senang atas tindakan Aditya Warman itu mendapat ancaman serangan dari Kerajaan Majapahit. Namun tidak membuat para punggawa Kerajaan Pagaruyung gentar. Pasukan Kerajaan Majapahit tiba di Kiliran Jau, sebuah daerah di dekat perbatasan Kerajaan Pagaruyung. Di tempat itu pasukan Kerajaan Majapahit mendirikan tenda-tenda sembari mengatur strategi penyerangan ke Kerajaan Pagaruyung. Para pemimpin Pagaruyung pun segera mengadakan perundingan untuk menghindari pertempuran fisik yang pasti banyak memakan korban. Kemudian pemimpin Pagaruyung melakukan diplomasi dengan pasukan Majapahit dan mengusulkan agar peperangan tersebut diganti dengan adu kerbau. Usul tersebut disetujui oleh pihak Majapahit. Orang Majapahit memilih kerbau jantan yang paling kuat, sedangkan pihak Pagaruyung memilih anak kerbau yang sebelum diadu beberapa hari tidak disusui oleh induknya. Ketika kedua kerbau memasuki gelanggang, anak kerbau milik pihak Pagaruyung mengejar kerbau jantan yang dipilih Majapahit untuk menyusu.
Akan tetapi semua tahu bahwa kerbau aduan Majapahit adalah jantan. Akhirnya kerbau jantan itu lari keluar gelanggang. Dengan begitu, kerbau Majapahit dianggap kalah dan pasukan Majapahit meninggalkan kerajaan Pagaruyung. Pasca kegagalan Majapahit dalam penyerangan ke Pagaruyung, semakin jelas kemunduran kerajaan Majapahit. Dengan kemunduran kerajaan Majapahit, banyak kerajaan-kerajaan yang berada di bawah naungan Majapahit melepaskan diri. Salah satunya adalah kerajaan Pagaruyung.